Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Aku nak bertanya, kalau sudah sholat tahajud pakai doa bahasa kita boleh apa tidak? Pertemuan-pertemuan yang sudah ada yang bertanya dan hukumnya boleh. Berdoa pakai bahasa kita pun boleh. Ustaz, minum tua halal atau haram? Hukumnya haram, karena tua itu dianya pacak mabuk ke juga kan. Ustaz, kalau kita sedang sujud peci kita terjatuh, bagaimana tindakan kita? Biarlah dia nyampak. Kemudian bagaimana cara mufarek? Mufarek itu bila menemukan di tengah sholat kesalahan imam, baik di dalam rukunnya atau ketidaksempurnaan dalam rukunnya, maka kita melepaskan ikatan dengan imam tersebut dengan niat aku lepas dari imam. Ustaz, kalau pakai jimat tulisan Arab yang dibalut kain hitam termasuk syirik atau tidak? Jimat itu doa, di dalamnya ada tulisan doa-doa yang berdoa, sifatnya doa, sifatnya Al-Quran. Nah, itu tujuan kita, man hamala, barang siapa yang membawa ini diamankan Allah dari seluruh orang yang zalim dengan dia nak berbuat jahat. Nah, itu merupakan obat. Apa bedanya dengan kita galak penyakit jantung, ngawak obat jantung sama baik, tapi tujuan berobat. Tapi kalau meyakini jimat itu dapat menolak segala macam, hukumnya itu syirik. Pak Ustaz, aku nak tanya, kalau aku sudah habis salat lalu aku berdoa tapi aku pakai doa yang ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Apakah cukup di sini baik tulis doanya tuh Mas? Terima kasih. Jadi bagus tak pakai? Bagus. Doa ini doa pendek tapi doanya mencakup seluruhnya. Ya Allah, terimalah seluruh solatku, berdiriku, ibadahku, rukukku, sujudku, kekhusyuanku, dan sempurnakanlah kekurangan diriku. Bagus. Ustaz, saya seorang cewek punya masalah mengganjal pikiran saya. Saya mempunyai cowok yang jadi masalah. Kami pernah berjanji bersumpah. Ini sudah anda baca tadi di handphone. Tak kata ikatan itu tidak berlaku. Jadi di sini disebutnya berjanji dan bersumpah. Apabila antara kami ada yang menikah dengan orang lain, maka akan meninggal duluan. Benarkah semua itu? Meninggal tidak tergantung di doa. Biar awak tidak ada bersumpah, tidak berjanji, yang nak mati tetap mati. Tidak usah dipikirkan dan jangan bikin hal-hal yang tidak ada masuk akal lah, yang tidak bernilai agama. Artinya tidak ada dalam agama yang mengatur yang demikian ini. Ustaz, apa hukumnya memotong kurban untuk orang tua tapi orang tua tersebut tidak tinggal di Palembang? Asal tidak sah atau tidak? Jingok dulu, kalau daerah tempat kita tinggal itu ada tak wong miskin? Kalau kita pengen korban tapi tidak ditemukan yang bakal nerimanya ini, maka boleh dipindahkan wilayah korban. Kalau wilayah itu ada yang pacak nerimanya, tetap di wilayah itu, tidak boleh pindah wilayah. Ustaz, salah satu yang membatalkan wudhu yaitu jika bersentuh kulit yang bukan mahramnya. Gimana kalau suami istri yang bersentuhan kulit, apakah wudhunya batal? Syukron. Kemarin adik kami sudah dijawab. Ada yang bertanya sama ini. Dalilnya menurut Imam Syafi'i, pembatal menyentuh istri itu aula mastumun nisa, menyentuh wanita yang halal nikah. Istri itu halal nikah, jadi batal wudhu. Kalau istri tidak batal wudhu dengan kita, berarti dia haram nikah. Jadi itu mengekalkan hukum pernikahan. Ustaz nak bertanya, kalau mandi wajib banyu tetesannya masuk lagi ke bak sah atau tidak? Tergantung jingok baknya, jingok banyung saat itu 2 kula atau bukan. Kalau dia tidak sampai 2 kula, maka musta'mal. Kalau dia 2 kula atau lebih, hukumnya tidak musta'mal dan boleh digunakan lagi. Kami di rumah tidak pernah salat berjamaah karena suami tidak berani karena lafaznya tidak baik.
Saat saya sedih tidak seperti keluarga muslim lainnya. Saya takut di akhirat tidak bisa ketemu dengan suami saya. Kami sudah rencana naik haji. Apa dalam kondisi lafaznya kurang baik, suami boleh ngimami saya? Sekarang ibu, jangan kecil hati kasih tahu suami ibu, ya. Sekarang tidak ada yang tidak tahu bila dia mau belajar. Jadi tidak ada yang tidak baca kalau dia galak belajar. Jadi dalam posisi sekarang yang penting belajar dulu. Kalau dia sudah belajar, lalu usaha nak benar tapi ternyata masih tidak fasih, berarti Allah Ta'ala memberikan kadar dia demikian. Qada dan qadar Allah berlaku yang demikian. Dan sah dia menjadi imam untuk ibu dan keluarga di rumah khusus, bukan di masjid. Ustaz, ana mau tanya, kalau orang sudah meninggal boleh tidak foto yang dipajang apa dan harus diapakan? Biarkanlah dipajang foto yang meninggal. Itu banyak kiai-kiai lah meninggal kalau. Cuman walau meninggal atau belum meninggal, foto yang buka aurat harap diturun ke. Ibu-ibu tidak pakai jilbab, turunkan fotonya. Anak-anak yang pakai baju lekton lutu, kelek katon bulu metu yang auratnya kejingan harap diturunkan. Selama foto itu dipajang dan di situ ada donya tidak pakai jilbab, selama foto itu terpampang, donya juga harus menerima berurusan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tolong sebutkan doa tolak balak yang biasa dibaca, waktu yang baik diamalkan, nak direkam. Kalau tolak balak anak agak panjang, tapi kalau yang umum di kampung, Allahumma bihaqqil Bismillahirrahmanirrahim. Rekamlah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'ibadihi yaghfiru wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi doa ini bukan doa muji, kata doanya ini. Kebanyakan orang baca doa ini tidak pakai doa tapi memuji. Ya Allah, dengan kebenaran suratul Fatihah, dengan keistimewaan suratul Fatihah, wahai Engkau ya Allah yang melepaskan seluruh kesulitan, melapangkan seluruh kesusahan, wahai yang merahmati serta mengampuni senantiasa hamba-hambanya, wahai Allah yang menolak bala, wahai Zat yang maha kasih yang menolak bala, wahai Zat yang maha penyayang menolak bala. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doanya mereka ketika berada di dalam syurga, da'wahum fiha subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan penghormatan bagi mereka padanya dengan keselamatan. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir daripada doa ahli syurga itu alhamdulillah bil alamin, muji Allah Subhanahu wa taala. Itu dah kata doa. Jadi kalau baca doa ini mesti ditambah ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Tambahi idfa'anna min kulli bala'id dunya wa azabil qabri wa azabil akhirah. Ya Allah, tolaklah, jauhkanlah, hindarkanlah kami dari seluruh bala dunia, azab kubur dan azab akhirat. Baru da'wahum fiha. Tuh. Yang umum yang macam itu. Kalau anak agak panjang, ya ditambah-tambah baik. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa binuril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratil Fatihah. Antarzukna sihata wal afiyata wal salam wal amana fid din wad dunya wal akhirah. Ya farijal ham wa ya kashifal gham, ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Irfa'anna min kulli bala'id dunya wa azabil qabri wa azabil akhirah, waj'alna minal ladzina tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im.
alladzina da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Agak nambah-nambah dikit ya. Tujuannya sama. Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, aku nak nanya, apa benar kalau nyingok isi dompet laki tu berdosa walaupun kita dak ngambil isinya? Sebab laki aku tu galak ngomong dak katik duit. Itulah jadi aku tu nak tahu baik apa benar omongannya tu salah. Kalau sekadar nyingok baik dak apa. Jangan ngambil satu kali mengambil uang suami tanpa ngomong dengan dia sama baik mencuri dalam Islam 70 kali. Ya kamu juga wong lanang benar-benar dengan betino. Jangan mentang-mentang ada hadis macam ini lantas nak selemaknya baik. Jangan. Kesian wong betino. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ustaz, kita ditinggal suami almarhum lalu menikah lagi. Kita mau berdoa untuknya. Boleh tak? Sampai tak yang kedua? Oh, kalau yang namanya doakan ya tetap sebagai doa, tapi posisi ibu tidak istri dia lagi. Sama dengan wong lain sudah. Yang kedua, batal wudhu tak dengan anak angkat ibunya misan? Oh, ibunya misan, anak angkat. Berarti anak misan batal wudhu. Tak usah dengan anaknya. Dengan misan baik, emaknya baik kita batal wudhu. Amalan apa yang aku baca agar cepat dapat jodoh selain dengan solat? Baik, banyak baca salawat. Ustaz, kalau berdagang secara islami berapa keuntungan yang boleh kita ambil dari modal baik penjualan atau kredit? Terima kasih. Hukum dalam perdagangan harus ada ijab dan kabul, suka sama suka. Bila Anda menjatuhkan dengan harga yang demikian, dia suka, cuman diterangkan di dalam kitab pernah baca, jangan menzolimi hatinya, jangan terlalu kelewatan. Modal 1.000 nyual 4.000 kan salah. Nyual 1.000 beli 1.000 nyual 10.000 itu kan kelewatan. Segala gawe liwat nyampak itu. Tapi dengan yang sewajarnya, modal 1.000 nyual 3.000 masih boleh untung macam itu. Ustaz, saya ini seorang ibu, jadi tidak ditemukan berapa ukuran persennya mengambil untung dari perdagangan. Ustaz, saya ini seorang ibu rumah tangga. Dulu waktu anak kami masih kecil-kecil ikut mencari tambahan biaya hidup dan lupa sama Allah, tapi tetap saja susah. Setelah saya sadar, saya kembali mendekatkan diri kepada Allah, merasa segala cobaan dapat dilalui dengan lancar. Sekarang saya tidak lagi banting tulang, cuma ngurus keluarga. Doakan Ustaz, semoga saya dekat sama Allah. Allah yahdik. Insyaallah, amin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Ustaz, ana pernah baca buku di mana Allah, dan di buku itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah Allah itu di langit. Apakah benar Allah ada di langit? Awak salah maco. Tidak, ini bukan akidah Ahlussunnah ini. Ini ana berani ngatakan salah ini kalimat ini. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menganggap Allah Ta'ala itu ada tempat. Sumastawa 'alal 'arsy itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat Allah Ta'ala sumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy, itu berarti menunjukkan Allah Ta'ala berada di langit. Menurut ahli sunnah wal jamaah itu mustahil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada tempat dan waktu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana baik kamu berada, dia bersama kamu. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, di mana kamu hadapkan wajah kamu, kamu dapatkan di situ Allah. Bahkan dalam hadis nyatakan dekatnya Allah dengan hamba lebih dekat daripada talinya sendal dengan kaki. Ini salah. Coba dibaca lagi. Ahli sunnah tidak pernah mengajarkan Allah Ta'ala bertempat tinggal di langit. Tidak. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Silakan baca buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang Indonesia itu. Tak, ini salah ini. Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan yang baharu. Jadi kalau baharu butuh tempat, butuh waktu, butuh keadaan, Allah tidak butuh. Pokoknya mewujud Allah Ta'ala biwujudih. Allah Ta'ala berada dengan zatnya, jadi tidak ada butuh dengan kemana-mana, tidak.
baca benar-benar bukunya. Atau kalau memang itu cuman menjual ke nama ahlu sunnah wal jamaah,